selamat datang kembali di Hublu Connect dengan saya Claudia dan saya Raji. Hari ini kita kedatangan Mas Yudo dan Mas Musab. Yang hari ini kita akan membahas tentang inovasi pertanian. Oke, gimana nih? Kita sapa dulu kali ya narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada Mas Musab dan Mas Yudo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Makasih udah nyempatin waktu untuk datang ke sini. Yep. Dari siapa dulu nih ya? Saya mau nanya dulu ke Musab nih. Kebetulan nih kalau boleh tahu juga nih, Musab ini teman saya dulu. Iya. Jadi kita pernah satu sekolah. Ya? Reuni. Reuninya di Hublu Connect. Satu kampung juga nggak sih? Oh iya betul. Kita sama-sama dari Makassar. Jadi satu sekolah, satu kampung juga. Jadi gitu Mbak Claudia, kita nih udah kenal lama lah. Jadi kayaknya abis ini kenalan banyaknya sama Mas Yudo kali ya. Siap. Gimana Bro Musab? Bro aja kali ya biar lebih asik. Boleh. Oke. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Senang Sekarang banget bisa diundang ke Hublu Connect ya. Ya thank you banget nih udah bisa datang ke sini ngeramein acara kita. Ngomong-ngomong lagi sibuk apa sekarang nih? Jadi kesibukannya sekarang ini nggak jauh-jauh di bidang teknologi pangan, teknologi pertanian dan agriculture. Jadi sekarang saya sedang running 2 company yang berbeda. Oke. Yang pertama itu ada PT Sentra Pangan Indonesia, itu kita bergerak di perusahaan bergerak di bidang indoor vertical farming. Jadi kita memproduksi sayuran hortikultura dengan metode di lingkungan yang terkontrol di dalam ruang dan diskalakan secara vertikal. Itu untuk unit bisnisnya sendiri kita ada yang wholesale, kita jual melalui beberapa modern retail di Jakarta dengan merek Sentra Farm, dan untuk yang direct to consumernya kita ada F&B brand namanya Relief Salad Bar. Oke. Terus kesibukan yang lainnya juga itu saya ada biotech company juga itu di Singapura, namanya Biteback Biotechnology Private Limited. Itu kita lebih fokus di mengembangkan alternatif minyak kelapa sawit ya. Kelapa sawit. Oke. Cakep nih pembahasannya nanti ya. Keren. Ngomong-ngomong sibuk banget ya, 2 company sekaligus nih Bang Yudo. Waduh, ini luar biasa nih. Saya jadi agak-agak minder di sini. Itulah Indonesia sudah banyak potensi mudanya. Kalau Bang Yudo apa kesibukan saat ini? Selain sebagai kabit ini ya, tani dan nelayan di Partai Gelora. Ya, saya juga ngurus perusahaan lah, tapi di bidang riset dan kajian ya. Khususnya di bidang sosial dan lingkungan. Jadi banyak ketemu petani nelayan di daerah-daerah di Indonesia. Cuman kalau diajak nanem atau adu ilmu pertanian kayaknya jauh sama sebelah saya. Cuman banyak kita teman-teman petani di sana. Oke. Mungkin bisa diajak juga nih ya siap. Jaringannya Mas Yudo ya. Boleh. Sama-sama sesama main-main ke daerah. Siap. Ya. Mas Musab, sulit gak sih memulai vertical farming gitu? Sebenarnya tergantung ya. Jadi tergantung orientasinya. Kalau memang hanya membuat vertical farming dengan orientasi hobi, bukan yang komersil dan buat canggih-canggihan aja gitu kan. Sebenarnya gampang, soalnya teknologinya udah banyak di pasaran kan. Orang udah bisa beli jadi lampunya, contohnya. Jadi untuk lebih detail aja kenapa nyebut-nyebut lampu gitu. Jadi konteksnya ini vertical farming karena di dalam ruang. Jadi kita nggak bisa mengandalkan sinar matahari. Jadi untuk menggantinya itu kita menggunakan cahaya dari lampu LED. Oke. Nah itu kalau misalnya komersil dan pasarnya orientasi pasarnya memang mau membayar harga yang lebih tinggi, tentu itu gampang. Cuman kalau case Sentra Farm sendiri, karena dari awalnya kita konteksnya memang untuk pasar di Indonesia, kita mau nggak mau harus memikirkan yang namanya nilai cost-nya. Jadi itu akhirnya kita analisa cost terbesarnya itu tentu saja di penggunaan listrik ya, dan penggunaan lampu tersebut. Akhirnya di Sentra Farm sendiri sebelum kita mulai komersil, kita benar-benar melakukan riset 1,5 tahun itu di pencahayaannya tersebut. Jadi kita develop grow LED-nya sendiri, yang tadinya kita
production cost-nya itu bisa di 150-180 ribu per kilo, itu kita bisa di bawah 20 ribu sekarang. Dan jadi teknologinya develop sendiri? Iya, teknologinya develop sendiri. Oke. Nah itu yang membuat kita akhirnya bisa go to market, udah bisa dijual di pasaran, karena kita benchmarknya memang harganya kalau bisa sama dengan produk-produk dari indoor greenhouse farming, hidroponik gitu. Jadi karena kalau model pertanian seperti yang Bro Musab ini lakukan lebih mahal sebenarnya cost-nya. Sebenarnya lebih mahal. Cuman lebih mahal, tapi juga kualitasnya jauh lebih tinggi. Jauh lebih bagus. Cuman itu nilai plus aja untuk bisa menembus market market Indonesia, ya kita harus nggak bisa kompromi gitu dengan harga. Ini menarik nih Bang Yudo ya. Ini terutama kaitannya sama nilai ekonomi nih ya. Betul. Ini kan sebuah inovasi ya. Bagaimana meningkatkan kualitas pertanian, tapi di satu sisi memperhatikan harga ekonomi. Ya. Ini pertama saya apresiasi nih sama teman kita Musab, ini anak muda, kebetulan backgroundnya pertanian ya, jadi tertantang juga untuk berkreasi atau berkarya di bidang pertanian, karena jumlah petani muda kita sangat minim. Benar. Nah, jadi kalau kita main-main ke wilayah-wilayah lain lah, misalnya yang dekat kita di Karawang, di Subang, yang merupakan sentra beras utama, karena sekarang udah industri, ya anak mudanya pengennya jadi pekerja gitu kan. Sedangkan kalau dilihat kebutuhan pangan itu kan nggak pernah berhenti. Betul. Ya kan? Tadi ngobrol sama teman-teman, pangan masa depan tuh apa yang bisa dimakan satu biji tapi bisa tahan sebulan kali. Iya. Kan tuh nggak mungkin kita berinovasi sejauh itu. Nah, tinggal bagaimana kita butuh anak-anak muda ini yang memang punya concern di pertanian itu juga berpacu dengan kebutuhan pangan kita yang cukup tinggi gitu ya. Kita termasuk negara yang padat dan banyak penduduknya, sekitar 270 juta sekarang. Bisa dibayangkan berapa banyak kan pangan yang dibutuhkan. Pasar Jabotabek aja sebenarnya udah lumayan 60-an juta, 70 juta itu kan. Jadi kalau tadi Musab bermain di lokal itu juga udah luar biasa kalau kita bisa main di situ. Jadi memang itulah yang kurang di petani kita, R&D itu, Research and Development, karena saat ini ya bidang itulah atau segmen itulah yang sangat tidak tersentuh gitu. Betul. Petani-petani kita itu gagap ya misalnya, atau bisa dibilang ikut-ikutan. Misalnya lagi rame porang, semua booming, yuk nanam porang karena harganya bagus. Iya. Paya California dan lain-lain, buah naga, banyaklah contoh-contoh komoditas pertanian itu yang turun jatuh harga. Iya, giliran semua nanam harganya jatuh karena oversupply. Jadi itu kendala-kendala petani-petani kita yang konvensional sebenarnya butuh sentuhan-sentuhan teknologi, butuh sentuhan-sentuhan development supaya bisa merajailah di dalam negeri, karena kita juga pasarnya bagus ya, 270 juta tuh. Berarti sebenarnya petani-petaninya sekarang itu kalau bisa dibilang agak minim inovasi Bang ya? Iya. Jadi memang, kayak tadi Abang bilang ikut-ikutan aja gitu. Ya ini kan perkembangan pertanian di luar di luar konvensional ya, dengan tidak menggunakan media umum seperti tanah yang kita bisa lihat di sehari-hari sudah banyak berkembang ya, ada hidroponik, ada aquaponik, ada tadi vertical farming yang menggunakan teknologi lebih tinggi, tapi kan sebenarnya lahan kita masih luas. Iya. Tadi Kabit Hublu punya tanah hektaran di Jambi tapi nggak dikelola. Wah. Mungkin ada yang berminat kali ya nanti ya. Jadi itu karena terkesan melelahkan. Jadi nanti terbakar matahari kayak saya gitu. Dan kelihatannya sih bukan itu aja Bang, kurang beken aja. Iya kan, kesannya kalau jadi petani tuh kayak nggak sekeren jadi karyawan di perusahaan besar atau apa, lebih mentereng lah. Padahal cuannya bisa jadi lebih gede yang di pertanian. Siapa sih yang nggak butuh makan? Itu dia. Oke sih, itu suatu isu yang tadi diceritain, sebenarnya salah satu alasan juga behind kenapa kita mulai sentra pangan. Jadi kita lihat tuh regenerasi petani itu salah satu isu yang cukup besar di Indonesia. Betul. Dimana kita kalau lihat ngomong-ngomong statistik ya 30%, cuman kurang 30% itu umurnya di bawah 35 tahun. Iya. Ini menarik sih. Coba kita tanya aja nih, coba ya, kayak Claudia ini kan generasi milenial ya, benar ya? Generasi milenial. Di bawah milenial. Oh, di bawah milenial malah. Waduh. Iya. Ini kan kira-kira minat di bidang pertanian buat teman-teman Claudia sendiri kan
berapa banyak sih ya kayak kenalan Claudia yang terjun di bidang pertanian dan perkebunan misalkan? Nggak banyak ya? Nggak banyak gitu. Rata-rata ya taruhlah lulus kuliah pengennya kerja di company ya, atau bikin bisnis tapi bisnisnya kayak coffee shop gitu-gitu. Sementara sebenarnya kalau dihitung-hitungan bisnis ini kita perlu tanya aja sebenarnya untung nggak sih Bro Musab nih bisnis kayak gini? Ya sebenarnya yang penting itu marketnya dapat dulu ya. Marketnya dapat dulu. Jadi sebenarnya kita untuk operasional untung, cuman karena memang kita ada investasi di awal research and development, jadi memang butuh waktu lebih lama aja. Karena kita pun komersil juga masih baru-baru ini sih, dari 2021 baru mulai komersil. Karena sebelumnya cuman kalau dari udah sekarang operasional loss-nya ya udah positif terus. Artinya secara proyeksi bisnis sebenarnya menguntungkan. Ya, sangat menguntungkan. Apalagi Bang Yudo tadi bilang pasarnya besar banget ya, banyak banget. Iyalah Kak. Ya ini juga yang kita find out di lapangan. Sebelumnya kita masih belum kebayang gitu sebesar apa sih pasar, apalagi yang kita lakukan ini kan di indoor farming ini komoditas-komoditas yang bisa dibilang premium lah. Sayur-sayur yang mahal, dan ternyata karena kita pas ngomong ke customer dalam hal ini modern retail, ternyata banyak produk-produk yang mereka nggak jual bukan karena nggak ada pasarnya sebenarnya, karena memang belum ada suppliernya di Indonesia apalagi kan terutama. Akhirnya kita lihat disitulah Sentra Farm produk market fit dari Sentra Farm di situ. Jadi kita produk-produk premium salad yang memang belum ada suppliernya di Indonesia, dan produk-produk yang memang masih banyakkan sekarang impor, dan ini rata-rata produk-produk ini kan hortikultura yang memang barang seger lah yang lebih gampang rusak, cepat rusak. Apalagi kalau impornya itu yang bisa kita sebenarnya jadi salah satu solusi. Oke. Jadi menarik ya membahas mengenai kebutuhan tadi ya, bahwa kita sebenarnya punya banyak pasar tapi memang jejaring ekonominya itu yang belum berpihak kepada petani. Jadi memang kalau kita lihat lagi Indonesia itu ada di khatulistiwa yang cukup cukup mataharinya, hujannya cukup. Itu sebenarnya banyak loh tanaman-tanaman yang nggak bisa hidup di tempat lain gitu. Kayak ada teman saya tuh penggiat nata de coco ya. Jadi kan kelapa itu sederhana di kita, tapi kalau di daerah-daerah lain di Eropa, di daerah-daerah subtropis, di tropis kan nggak tumbuh. Nah itu juga menjadi satu alternatif pangan, karena kelapa airnya itu bisa diolah dengan teknik tertentu, teknologi tadi bisa menghasilkan nata de coco. Itu bisa jadi satu makanan pokok baru yang memang rendah lemak, rendah seperti beras dan jagung yang lain-lainnya gitu. Jadi memang kalau dieksplor makin banyak musab-musab baru ini, waduh Indonesia sebenarnya bisa maju gitu loh. Apalagi gini Bang, saya mengamati juga ya akhir-akhir ini terutama sejak pandemi ya, lifestyle orang tuh berubah jadi ke arah lebih sehat. Nah, otomatis itu pengaruh ke makanan kan ya. Kayak kalau kita lihat ya, makanan Indonesia itu sebenarnya kebanyakan gak sehatnya. Mulai dari karbohidratnya aja udah nasi, banyak gulanya ya kan. Terus gulanya banyak di kue-kue, manisan segala macam. Belum lagi penggunaan garamnya. Nah, kalau tadi berbicara kayak Musab ini kan dia berusaha meningkatkan kualitas makanan ya. Tapi dengan harga yang bisa bersaing lah di pasaran. Jadi kayaknya ini menarik juga Bang ini untuk kita dalami, terutama di kalangan anak milenials nih. Betul. Menjawab sebenarnya marketnya itu kalau saya lihat ya, bukan hanya kebutuhan orang makan, tapi kebutuhan orang makan sehat. Nah itu sebenarnya yang belum banyak dilirik gitu. Ya, karena kan makanan tuh bagian dari kebudayaan ya. Betul. Jadi ada tes gitu, misalnya ya kenapa kita suka makan ini nggak suka, itu kan karena terkait dengan kebiasaan dan lain-lain. Nah, masalahnya kita itu terbiasa diseragamkan untuk makanan pokok ya. Jadi kita semuanya makan beras gitu. Iya. Kalau di Makassar saya suka makan kapurung kan dari sagu. Waduh, jadi pengen pulang kampung gitu. Padahal secara kultural kita udah diverse ya. Betul. Iya, betul. Tapi malah diseragamkan jadi harus impor jadinya. Iya. Tuh kalau mau bisnis sagu kayak menarik juga tuh. Karena banyak ya di Papua, di Sulawesi, di Maluku, di Sumatera gitu. Tapi kan belum diolah. Memang kendala kita itu kita banyak jagung, banyak sagu, banyak sumber bahan pokok lain, tapi nggak ada yang ngolah. Jadi ya udah bentuknya bentuk biji-bijian gitu. Tapi kalau kita lihat ke tempat-tempat
supermarket atau apa namanya retail gitu banyak tuh olahan jagung yang dari Malaysia dari mana kita makan gitu kan. Jadi kendala kita juga salah satunya adalah sentra produksi itu jauh dari tempat pengolahan. Sebenarnya yang paling efektif mungkin ya sawit gitu. Ketika ada kebun sawit di situ pasti ada pengolahannya, langsung jadi minyak diproduksi, kita bisa dapat langsung. Tapi kan kalau kita punya produksi tertentu, di mana ngolahnya nih gitu. Jadi jadinya ya cuma bahan mentah. Jadi butuh lagi nih tadi petani milenial atau petani muda itu juga bisa banyak mengambil peran di apa namanya proses pengolahan makanan itu sendiri jadi satu produk yang baru. Kayak kita pernah kenal dengan apa namanya keripik maicih gitu kan. Betul. Itu kan keripik biasa gitu, tapi ketika disentuh dengan research and development jadi hal yang baru, jadi hal yang baru. Punya pasar tersendiri itu. Bahkan punya harga sendiri ya. Betul. Daripada kita banyak impor gitu kan. Iya. Menarik. Mas Musab, sayur apa aja sih bisa dihasilkan dari Mas? Jadi kalau di Sentra Farm itu kita sekarang masih fokus di selada-seladaan ya. Jadi kita ada romaine, kale, pakcoy juga nanem. Sebenarnya itu awalnya di situ, cuman kalau secara efisiensi ada 2 jenis komoditas sebenarnya yang bisa ditanam secara profitable dengan metode ini. Yang pertama tadi daun-daunan, terus ada herbs dan vine crops. Vine crops ini tumbuhan-tumbuhan yang menjalar, jadi seperti tomat, strawberry, itu dia cukup economically, cukup efisien dengan metode ini. Dan yang menarik juga nih yang tadi saya mention sebelumnya tentang ada marketnya tapi produksinya belum ada tuh kayak herbs. Jadi herbs itu daun-daunan kayak basil, lemongrass, dill dan lain-lain itu yang benar-benar premium pricingnya di market. Jadi kayak sekilonya itu bisa 200 sampai 400 ribu rupiah. Dan karena dia sebenarnya cukup unik juga sih. Tapi demand-nya banyak. Demand-nya lumayan tinggi. Jadi memang harus karena kita pasarnya modern yang premium, ternyata demand-nya banyak. Dan supply-nya malah kurang. Iya betul. Supply-nya malah kurang. Ini kesempatan juga ya, tantangan juga sebenarnya buat generasi milenial terutama ya. Sulit gak sih menjualnya gitu sebenarnya? Atau lumayan, ada tantangannya nggak? Lumayan nggak sulit ya. Jadi yang memang awalnya tuh kita harus tahu dulu profile market segmennya yang kita tuju seperti apa. Setelah itu ketahuan, kita udah tinggal bisa memetakan di mana yang sesuai, misalnya retailer seperti apa sih yang cocok dengan produk kita seperti itu. Cuman kita keunggulannya di Sentra Farm karena dari awal orientasinya benchmark mengembangkan teknologinya di cost. Jadi setelah kita mencapai itu jadi lebih mudah gitu menjualnya karena harganya juga nggak jauh lebih beda tapi dengan kualitas yang lebih superior seperti itu. Oke. Nah, saya mau ke Bang Yuda lagi nih. Sorry Bang Yudo ya. Bang Yuda aja. Ke Bang Yudo. Mirip-mirip aja. Sebenarnya apa sih Bang tantangan pertanian di Indonesia saat ini? Kalau bisa dilihat. Ya tadi ya kita punya potensi dulu bahwa semua orang butuh pangan, terus kita diunggulkan dengan iklim kita, situasi geografis kita. Itu sebenarnya menjadi satu kelebihan yang harus dioptimalkan sebenarnya. Tapi kan jadi kendala ketika petani-petani kita gitu nggak banyak yang sejahtera gitu. Jadi berangkat dari situ ya sebenarnya harus ada satu kebijakan yang memang berjalan secara institusional gitu, dari atas ke bawah gitu. Karena kita udah punya undang-undang ketahanan pangan tahun 2012 itu, macam-macam kebijakannya banyak, tapi memang secara faktual ya petani berjuang sendiri gitu untuk bisa berproduksi. Jadi salah satunya kita tadi perlu namanya research and development ya, terkait teknisnya maupun non teknis. Non teknisnya misalnya tadi keterjangkauan marketnya seperti apa, lalu konektivitas antara satu sentra dengan tempat pengolahan pasca panen gitu. Karena pertanian tuh nggak hanya selesai dinanam panen gitu. Pasca panennya juga perlu diopenin misalnya, perlu dikelola gitu. Apalagi kayak beras itu biasanya ada perbedaan teknik antara di Jawa Barat bagian utara dengan di tempat yang lain, karena di Jawa Barat bagian utara itu udah ada
mesin pengering gabah tersendiri. Oh. Jadi petani itu nggak perlu lagi jemur-jemur di depan rumah kayak kalau kita betul. lihat gitu kan. Di kampung saya aja masih dijemur manual tuh Bang. Iya, makanya kayak gitu-gitu perlu peran dari negara untuk bisa berkontribusi terhadap kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh petani. Karena banyak sekali tidak terkoneksi gitu ya. Di sendiri akhirnya kan yang dapat keuntungan tadi supplier tertentu yang memang dia mendapat keuntungan dari nilai tambah ya. Dia beli dengan harga murah, menentukan harga sendiri. Sedangkan petani harus berjuang dengan begitu banyaknya ongkos produksi dan keuntungannya sangat terbatas sekali. Okay. Ngomong-ngomong masalah kebijakan nih, ini udah mulai menarik nih ya. Karena kan Bang Yudo ini kan Kabid ya, Ketua Bidang Tani dan Nelayan di Partai Gelora Indonesia. Kira-kira apa sih Bang yang bakal diusulkan atau diperjuangkan oleh Gelora buat khususnya tadi yang menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh para petani? Ya, jadi kan kita punya tagline ya, kolaborasi. Nah itu kolaborasi. Katanya sederhana tapi kalau kita urai atau kita detailkan tuh cukup luar biasa gitu. Karena memang selama ini relasi ekonomi kita tidak seperti apa yang kita lihat di undang-undang dasar kita gitu. Ekonomi didasarkan atas atas prinsip kekeluargaan, tapi pada praktek-prakteknya ya hanya menguntungkan segelintir orang. Nah, ini kan seharusnya bisa dikelola supaya ada mekanisme kebijakan yang membuat petani itu bisa lebih berdaya, misalnya mengenai lahan ya. Saat ini banyak sekali petani kita yang punya lahannya hanya sedikit. Lahan-lahan itu sebagian besar dikuasai oleh korporasi-korporasi gitu. Jadi ya bagaimana mau mengelola lebih produktif sedangkan lahan mereka hanya sedikit. Yang kedua tadi terkait riset and development-nya sangat terbatas ya. Kalau zaman dulu di Orde Baru misalnya saya tua banget umur baru ya. Ya kalau kita baca lah ya. Misal di Orde Baru itu banyak penyuluh pertanian yang turun ke lapangan memberitahu ini bagusnya seperti apa, ini bagusnya seperti apa. Nah sekarang kan dilepas gitu. Jarang sekali dinas-dinas pertanian di daerah-daerah yang melakukan membimbing secara intensif gitu ya. Ini bagusnya apa, seperti apa pola penanamannya. Dan juga harus terintegrasi dengan perdagangan ya, commerce gitu. Bagaimana ini pasarnya kemana, ini disimpan di mana, itu juga memang harus punya sistem yang lebih terintegrasi lah. Setelah itu kita bisa lihat lah Thailand gitu ya, dengan negara yang dekat dengan kita, kondisinya hampir sama tapi dia bisa begitu superior ya, buah-buahannya membanjiri Indonesia gitu kan. Betul. Berasnya, lalu olahan pangannya gitu. Kita sangat suka dengan Thai tea, lalu banyak sekali makanan apa tuh kalau yang Thailand tuh kan begitu cukup dikenal di kita gitu. Sedangkan kita tugasnya Tom Yam kayak gitu. Diplomasi pangan ya. Padahal kan sekarang juga ada istilah gastronomi gitu di UNESCO juga dikenal bagaimana ekonomi kreatif itu juga bisa di bidang pangan. Sekarang kan kayak ini juga Bang ya, Korea itu ya makanannya sudah masuk semua ke Indonesia gitu. Korea, Jepang. Padahal sebenarnya kalau secara kualitas dan rasa makanan Indonesia nggak kalah jauh ya, kayak ada rendang gitu ya, nasi goreng, sate itu yang kan. Yang aneh-aneh juga ada. Tempoyak, petis. Waduh. Ada jengkol. Iya. Ngomong-ngomong soal pangan dari tadi ya, ini kayaknya agak terlalu berat ya. Kita coba turunin tensinya dulu lah. Kalau Bro Musab nih, makanan favoritnya apa nih kira-kira? Makanan favoritnya apa ya? Harus makanan Indonesia nih, jangan makanan luar negeri. Nasi putih deh. Nasi putih? Serius? Bisa sama rendang, bisa. Waduh, ini gokil juga nih jawabannya. Nasi putih tapi harus ada lauknya. Ya. Bener juga ya, enak sih. Bingung soalnya kalau suka semua banyak. Oh iya. Kalau saya karena orang Betawi sukanya sayur asem aja deh. Saya rasa. Sama jengkol nggak Bang? Sama jengkol, ikan asin, sambal. Iya. Kalau dia apa nih? Ngomong. Kalau ditanya kayak begini suka bingung jadinya. Bingung ya? Bingung karena enak semua apa gimana nih? Tapi sehari-hari saya makannya ayam. Ayam. Udah bingung karena takut pasti favoritnya makanan luar negeri. Lagi makanan luar negeri. Iya. Kayak milenial sekarang tuh kebanyakan sukanya ya makanan-makanan Korea lah apa gitu ya. Padahal kita, nah ini tantangan juga nih Bang sama Bro Musab nih. Gimana kita itu
membuat makanan Indonesia itu menarik lagi di mata anak-anak milenial dan Gen Z ke bawah terus. Ya. Jadi kan kalau saya memang backgroundnya sosial ya, jadi taste itu kan tadi rasa itu bukan hanya karena kita suka tapi dibentuk juga oleh Betul. situasi. Ada Misalnya, rekayasanya ya. iya, kayak saya, ikut makan di restoran Jepang. Saya nggak suka tuh makanannya apa, tapi karena sering diajak lama-lama enak. Gitu. Oh, okay. Selain itu juga kan ada apa namanya lifestyle ya. Kalau kita makan di warung Korea atau di Jepang kan lebih merasa apa up to date gitu ya istilahnya. Jadi yang kayak gitu-gitu sebenarnya apa namanya perlu juga ada strategi kebudayaannya. Misalnya kalau kita lihat Bandung itulah atau Jawa Barat kan punya produk dari aci. Aci itu tapioka ya. Iya, aci. Itu bisa jadi cireng, cilok ya. Bisa apa gitu. Bukan banyak banget ada cimol, cimol. Cireng pun ada cireng isi. Enak banget itu. Sebenarnya itu kan banyak gitu inovasi-inovasi pangan yang dilakukan oleh teman-teman kita. Tapi kan kita belum mengangkatnya pada level yang lebih tinggi gitu. Ini kita udah punya rendang yang katanya masakan paling enak di dunia kan? Iya. Tapi yang mau buka pabrik malah dari mana gitu kan. Karena memang kita nggak pede juga dengan apa namanya sumber daya lokal kita lebih senang misalnya ya tadi ada satu konteks yang membuat kita suka dengan budaya luar. Tapi sebenarnya yang kalau Bang Yudo bilang nggak pede ini yang nggak pede pelaku usahanya atau pemerintahnya sih Bang? Ya banyak aspek sih ya. Banyak jadi karena aspek, ya? memang kayak misalkan pelaku usahanya ini udah semangat nih, tapi regulasi pemerintahnya kurang mendukung, akhirnya kan mandek juga tuh. Atau malah sebaliknya, pemerintahnya udah dorong tapi pelaku usahanya yang enggan juga untuk memulai ke situ. Iya, memang kan perlu juga ada apa namanya pengenalan ya ke dunia luar lah. Misalnya karena kita misalnya setiap tahun naik haji kan mungkin ada sekitar 2 juta orang kali 200.000 orang atau berapa ratus ribu orang itu yang ke Mekah. Nggak ada salahnya kita misalnya satu spot di sana kita punya makanan Indonesia gitu kan. Cuma kan itu jarang ditemui gitu. Iya. Malah yang mendunia kan malah mie instan gitu. Padahal kita nggak punya gandum. Betul juga. Nigeria jadi salah satu negara yang makan itu. Itu kan dari sagu bisa ya. Dari aci mungkin bisa kita bikin namanya kemasan-kemasan tertentu sehingga menarik untuk orang. Dan pasarnya makin luas. Oke, untuk Mas Musab dan Mas Yudo nih, yang dibutuhkan untuk pertanian Indonesia ke depannya itu apa? Dari Bro Musab dulu kali ya? Oke. Sebenarnya yang dibutuhin itu kalau kita tarik trennya secara makro ya, kita kan ini kebutuhan pangan pasti akan meningkat terus ya. Kalau secara tren dunianya itu nanti akan ada 7 miliar lebih orang penduduk di bumi di tahun 2050 dan semuanya harus dikasih makan kan. Nah itu kita either antara harus memproduksi jauh lebih banyak makanan atau mengurangi limbah makanan kita. Kalau misalnya dari limbah aja itu kan kalau kita lihat statistiknya 30% makanan yang diproduksi seluruh dunia itu kan loss atau jadi limbah gitu kan. Nah kalau di negara maju itu ini datangnya limbahnya lebih banyak di end konsumen. Jadi konsumen akhir itu biasanya dari level rumahan gitu ya, yang beli makanan groceries kebanyakan terus dibuang. Jadi kalau di Indonesia itu case-nya jauh lebih banyak di food loss, jadi di logistiknya. Jadi belum sampai ke konsumen udah jadi limbah. Gitu. Jadi kalau dilihat dari sini kayaknya yang lebih realistis tentunya kita harusnya mengadres masalah yang food loss atau waste ini ya. Tapi di sisi logistical dari produsen ke konsumennya. Soalnya kalau kita ditantangin lagi produksi lebih banyak susah petani juga. Mudahnya udah berkurang. Iya betul. Terus juga. Yang bisa kalaupun dikenalin teknologi cuman berapa 3% lah dari seluruh petani yang punya S1 sarjana S1 gitu kan. Jadi untuk adopsi teknologi pun susah. Jadi kita mungkin yang paling realistis di Indonesia ke depannya adalah mengurangi food loss ini. Jadi ya tadi lagi diadres tuh sentra produksinya di mana, sentra processingnya di mana, distribusinya harus dipikirkan lagi sih seperti itu. Jadi kalau itunya bisa dibuatkan suatu produk
kebijakan yang efektif, tentunya cukup membantu lah dengan ketahanan pangan Indonesia ke depannya. Oke. Bang Yudo? Ya, kita ya butuh banyak pelaku pertanian di usia muda ya, yang punya wawasan riset dan development tadi. Karena itu begitu penting ya, baik dari aspek teknisnya maupun non teknisnya, karena petani kita banyak yang pengetahuannya sangat terbatas ya, karena memang dari sisi pendidikan, dari sisi usia itu sudah senior gitu, dan selama ini sentuhan-sentuhan dari negara itu sangat sedikit misalnya untuk melakukan peningkatan kapasitas gitu. Nah, kalau itu bisa gitu ya, kita bisa mengembangkan riset and development, apalagi sekarang katanya ada BRIN yang cukup besar gitu anggaran risetnya, itu mudah-mudahan ya bisa jadi satu pemantik industri pangan kita gitu, karena sebenarnya kita punya potensi, apapun sudah punya gitu, tinggal memang inovasinya terus lalu dukungan kebijakannya itu yang lebih nyata, tinggal itunya aja saya rasa. Oke, berarti dalam teknologi pangan dan juga pertanian ini inovasi penting banget Bang ya. Betul. Gitu. Jadi kayak kemasan tadi lah, kita dari keripik singkong kalau udah dikasih merek tertentu orang mau beli. Iya. Bahkan kalau kayak misalkan kita punya gado-gado tuh, suka ada jokes tuh Bang. Kalau gado-gado harganya 15.000, tapi kalau udah namanya jadi salad Indonesian salad harganya bisa jadi Indonesian peanut salt salad. Harganya langsung 50.000. Iya, sebenarnya banyak potensi ya, karena kita punya pasar yang cukup besar, terus juga lahannya masih banyak, sumber dayanya banyak gitu. Tinggal riset and development-nya itu yang kita perlu. Nah ini menarik juga nih buat pemirsa khususnya yang millennials nih ya, tantangan juga sebenarnya. Ya nggak coffee shop aja sih yang cuan, sebenarnya di pertanian juga cuan juga ya, Bro Musab ya. Malah bisa dipadukan gitu. Bisa karena juga. Di Jogja banyak bikin coffee shop di pegunungan sekaligus dengan perkebunan kopinya. Baru ke Cirebon juga tempat Mangga Gincu itu banyak yang udah dibikin kafe-kafe. Jadi kan kita juga di Jakarta jenuh nih, mau nyari pohon susah. Betul. Tapi kalau misalnya kita ke Sukabumi, ke Bogor, itu bisa sambil cuci mata lah, cari yang hijau-hijau gitu ya. Healing. Itu juga bisa jadi inovasi ya, memadukan antara wisata dan juga perkebunan atau pertanian. Oke. Kalau Bro Musab, target kedepannya apa nih? Khususnya di bisnis industri pertanian dan pangan sekarang yang lagi digelutin. Punya cita-cita apa sih buat Indonesia? Tapi mau nanya juga nih, perusahaan yang di Singapura tuh beda nggak dengan yang di? Ya beda, jadi itu. Karena itu menarik nih, udah go internasional nih. Iya. Itu perlu diceritain kayaknya. Perlu. Nanti kita tanya Bang. Oke. Jadi yang mana dulu nih? Pertanyaannya Bang Yudo. Kayaknya Bang Yudo dulu. Bang Yudo dulu. Boleh diceritain kali ya. Ya, jadi kalau yang Bite yang di Singapura itu sebenarnya ini malah perusahaan yang lebih dulu istilahnya. Namanya apa? Bite Back. Oke. Itu jadi kita perusahaan biotech, kita bikin alternatif untuk minyak sawit tapi dari larva kumbang, dari serangga. Menarik nih. Kenapa kita buat perusahaan itu? Awalnya itu kita lihat waktu pertama kali, jadi ini kayak spin off ya, jadi kecelakaan juga itu kenapa bisa jadi company gitu. Jadi awalnya itu saya sama tim co-founder itu sama-sama kuliah di bidangnya teknologi pertanian, waktu itu di Brawijaya Malang. Kita tahun terakhir waktu itu emang udah melakukan riset itu, terus ada opportunity nih, lagi ada kayak venture competition gitu kan di Zurich di Switzerland waktu itu. Akhirnya kita kebetulan lagi ngerjain itu, ya udah sekalian aja kita lombain itu kan. Ternyata dan itu juga kenapa kita buat project itu, karena waktu itu tahun 2016-an ya, 2016-an itu kita yang lagi isu ini kebakaran hutan dari sawit itu, yang haze-nya, yang asapnya sampai Singapura, Malaysia. Jadi kan itu kayaknya tuh kayak momen pertama banget kita itu orang Indonesia ke expose dengan isu sawit. Soalnya kalau di luar mungkin isu sawit udah lumayan banyak ya, cuman kan karena jadi perhatian internasional lagi, kita jadi ke ini nih. Terus kita lihat kenapa orang berpikir tuh, saya sama governor, kenapa sih orang semua pakai sawit? Ternyata emang paling efisien, paling murah gitu kan. Dan kita juga mikir, tapi kan kalau nggak pakai sawit
bukannya masalahnya malah lebih parah. Soalnya kan kita sebagai yang backgroundnya di industri itu, walaupun kita tahu dia secara lingkungan tidak bagus, tapi ini sawit itu kalau dibandingkan dengan komersial minyak yang lain kayak dari apa sih contohnya jagung, Ya, kelapa, soybean, apalagi itu pokoknya yang dari apa rapeseed oil gitu kan. Dia butuh lahan 6 sampai 10 kali untuk bisa memproduksi jumlah yang sama dengan sawit. Berarti kan masalahnya bukan sawitnya sebenarnya bagus, cuman karena kurangnya ada inovasi atau produk alternatif, jadi semuanya orang lari ke sawit. Akhirnya kita cari nih, oke kalau dari tanaman nggak bisa apa nih, serangga mungkin, karena kita lagi ngerjain serangga waktu itu. Kita akhirnya analisa kandungan asam lemaknya segala macam, kita screening spesies mana yang paling efisien untuk diproduksi. Akhirnya nemu lah itu satu apa namanya larva kubang hitam. Ternyata luar biasa nih efisiensinya, 40 kali lebih banyak. Jadi 1 hektar itu kalau sawit cuma bisa 4 ton, ini bisa 150 sampai 200 ton. Itu nyari kumbangnya di mana tuh? Jadi sebenarnya udah ada nih, kalau misalnya pemirsa di rumah tahu tuh, kalau sebenarnya cara tradisional udah mulai didomestikasi di Indonesia, tapi aplikasinya untuk pakan burung sama reptil. Jadi itu apa istilahnya kalau bahasa pasarnya tuh ulat Jerman, ulat Hongkong gitu. Ulat Hongkong. Berarti memang dia asalnya bukan di Indonesia? Bukan di Indonesia, jadi native-nya di South America kalau nggak salah. Cuman emang udah popularized gitu kan, udah domesticated secara internasional. Cuman berarti udah bisa dikembangbiakin di Indonesia sudah udah ada ya? Sudah ada. Jadi kita di situ fokus ngembangin teknologi refinasinya, sama di upstreamnya itu kita bikin apa yeast probiotik gitu untuk bisa menggunakan biomas dari Indonesia. Soalnya kan serangga ini sebenarnya bagus tumbuh di ini kan, kalau dikasih pakan polar atau wheat husk. Wheat husk tuh apa ya, kayak dedak tapi dari gandum. Pokoknya hasil limbah processing tepung. Cuman kan kalau ngandelin itu mahal dong, nggak bisa compete sama sawit dong harganya. Impor lagi. Nah, akhirnya kita kalau dari Biteback risetnya ada 2, kalau di upstream ngembangin probiotik, jadi kita bisa menggunakan limbah sawit, limbah tebu, limbah itu untuk pakan ulatnya. Nah, itu bisa jadi cost-nya tuh sudah sepertiga dari sawit kalau kita menggunakan biomas itu. Terus dari sisi downstreamnya kita ngembangin proses apa namanya refining techniques sama teknologi refinasi sama fraksinasinya. Jadi gimana nih oil konsumen tahu beres. Dalam hal ini B2B industri. Industri biasanya kan pakai sawit. Kenapa salah satu aplikasi kenapa orang pakai sawit kan karena dia versatile ya. Mau buat energi bisa, biofuel, mau buat biskuit bisa, mau bikin kosmetik bisa. Nah, ini kita ngembangin itunya. Jadi sekarang dengan teknologi fraksinasi kita mau bikin solid bisa, kita mau bikin liquid buat goreng bisa. Jadi terus kenapa ngembanginnya di Singapura? Karena kita memang karena nature dari berbeda dengan Sentra Farm kan, kita di Indonesia B2C gitu kan bisnisnya, tapi kalau yang B2B ini kita kan langsung pengen deket dengan buyer besar dari sawit itu sendiri. Jadi kan bekerja dengan global CPGs kayak siapa sebut misalnya contoh aja walaupun nggak bisa ya kayak Unilever, P&G dan pokoknya company-company yang konsumen besar lah dari sawit. Nah, untuk bisa lebih efisien tentunya kita ngelihat di mana sih corporate ini decision makingnya di mana. Selain headquarter kan mereka pasti untuk Asia Pasifiknya berkantornya di Singapura, makanya kenapa kita yang begitu headquarternya di Singapura biar kita bisa lebih intens lah komunikasi untuk luar biasa end usernya seperti itu. Berarti produknya minyak, selain minyak apa lagi? Minyak ya dan turunannya. Jadi bisa surfactants untuk personal care contohnya, bisa kalau makanan biofuel feedstock. Kalau makanan kita juga ada produk yang langsung jadinya kayak cooking oil juga bisa, minyak goreng udah botolan. Margarin spread juga udah ada. Cuman kan kalau jual termasuk. Cuman kan kalau kita jual ke konsumen kan kita harus kenceng juga kan marketing dan konsumen. Makanya kita mutusin jual aja ke industri yang jualnya. Iya betul. Udah pasti ya pasarnya. Ini inovasinya menarik juga nih Bang ya. Ngomong-ngomong Claudia berani nggak tuh ya makan mentega tapi dari ulat. Aduh, bayang sih. Tapi ngomong-ngomong soal rasa gimana nih? Ya itulah sebenarnya kalau misalnya baru diekstrak
belum diproses apa sebenarnya dia udah enak sih rasanya, kayak kacang-kacangan. Kayak kacang-kacangan. Cuman dia lebih greasy aja, jadi kayak ada yang nempel-nempel gitu di atas mulut gitu. Iya. Cuman kalau dirasa bau tuh kayak kacang. Baunya kayak kacang goreng. Lagian kalau udah diolah kan orang juga nggak lihat ini dari ulat gitu ya. Kalau dari full proses udah kayak kalau dilihat sebelah-sebelahan sama minyak sawit di rumah nggak ada bedanya. Cium bau rasa juga nggak ada. Oke, menarik nih inovasinya. Mungkin kapan-kapan boleh kali ya kita nyobain apa cookiesnya atau apa menteganya gitu ya. Oh, boleh banget. Siap. Kita juga ada teman-teman yang punya olahan tadi dari kale pakcoy itu dibikin mie. Jadi mie-nya tuh lebih mie hijau gitu. Mie hijau itu juga. Teman-teman sedang kembangkan itu untuk bikin mie ayam langsung. Jauh lebih sehat Bang ya berarti. Ya, karena kan seratnya lebih tinggi. Seratnya lebih tinggi. Terus juga tadi terkait serangga, teman-teman juga banyak di Indonesia nih yang lagi ngembangin Maggot. BSF ya tuh BSF. di perkotaan tuh kan kendala sampah cukup jadi kendala. Nah, kalau kita punya mekanisme dengan serangga tadi itu lebih cepat pengurangan sampah organik dan punya nilai tambah ya untuk misalnya pakan ternak ataupun tadi kalau bisa nanti bisa kita siap itu tuh teman-teman bisa banyak produksi di Jakarta nih untuk maggot. Kita juga lagi ada R&D sama yang biopack ini sama perusahaan personal care terbesar dunia ya. Jadi dia banyak butuh produk turunan asam alkohol sama lemak alkohol sama surfaktan, dan ini sesuatu yang kita riset juga menggunakan BSF, ternyata menarik juga tuh pasarnya untuk BSF, dan kalau kita lihat nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Jadi kalau misalnya BSF kan selain yang untuk mengolah sampahnya untuk produknya sendiri protein kan mereka mentargetkan sebagai pengganti tepung ikan kan untuk pakan pertanian, pakan peternakan gitu. Nah, itu kan paling kalau misalnya memang targetinnya tepung ikan, pasti kan harganya juga harus bersaing dengan tepung ikan kan, dimana sekarang cukup murah gitu. Walaupun ada tren tetap tinggi karena dia kan tepung ikan itu dia ngambil makarel, ikan-ikan kecil laut itu kan sustainable gitu kan. Pasti ujung-ujungnya stoknya habis. Walaupun harganya itu juga cukup murah lah istilahnya kalau dibanding, jadi $1.500 per ton. Nah, sedangkan kalau misalnya yang lipid kayak surfaktan lemak alkoholnya ini diolah, kita jual ke perusahaan-perusahaan seperti Unilever, seperti P&G, ini bisa sampai 2.500 per ton, 3.500 per ton. Ini jadi salah satu nilai tambah juga yang mungkin dari teman-teman di BSF bisa ngembangin juga seperti itu. Karena ada narasi menarik gitu ya, kita bisa mengurangi sampah plus ada potensi ekonominya yang cukup besar. Ya itulah banyak teman-teman muda kita sebenarnya yang butuh inspirasi nih. Tantangan juga Bang ya. Mudah-mudahan makin banyak lah anak-anak muda yang mau bergelut di bidang pertanian ya. Ya mudah-mudahan abis pada nonton podcast ini makin tertantang ya. Jadi, dan sebenarnya membuka pikiran kita juga Bang ya, bahwasanya ya selama ini kan anak muda kalau mau terjun di bisnis ya yang itu aja ya, yang sedang ngetren. Jarang yang melirik ke bisnis pangan dan pertanian ini, padahal potensinya gede banget dan kalau dengar-dengar asik juga kayaknya. Ini kapan mungkin saya juga boleh belajar nih dari Musab nih ya. Kita coba-coba nih. Ya pastinya opportunity-nya istilahnya kan kalau challenge-nya makin besar, opportunity-nya juga tentu makin besar. Iya, itu sih yang menarik. Oke, kita sebagai closing nih Bang ya. Untuk Bang Yudo dan Bro Musab nih ya. Harapan kedepannya dan juga impian dan harapan lah ya buat para pemirsa, impiannya Bro Musab, impiannya Bang Yudo khususnya di bidang pertanian dan pangan ini, dan juga harapannya buat para pemirsa sekalian. Bang Yudo dulu mungkin. Aduh, apa ya impiannya? Ya kita sebenarnya punya potensi besar ya, itu kan amanah istilahnya. Kita nggak milih tinggal di Indonesia, tapi kita ada di Indonesia, terus dengan segala permasalahan potensi harusnya kita bisa punya daya kreasi untuk melakukan perubahan lah. Makanya Gelora itu gerakan perubahan. Siap. Gelora gerakan perubahan. Kita tunggu nih ya dari Kabid Tani dan Nelayan Partai Gelora Indonesia. Inovasi-inovasi dan juga tentunya kita harapkan juga mampu mengusulkan kebijakan-kebijakan yang pro dengan para petani. Betul, gitu ya. Karena cukup besar ya, populasinya sekitar 35 juta itu. Iya. Oke, kalau dari Bro Musab?
Impiannya apa nih? Iya, kalau dari saya sendiri yang realistis aja. Kalau misalnya ngelihat pengalaman pribadi gitu ya, menjalankan suatu bisnis atau inovasi di bidang ini, istilahnya udah ketahuan lah apa susah-susahnya, susah dapat support untuk riset, pas udah komersial butuh macam-macam. Akhirnya ya udah, kalau misalnya impiannya apa, ya pengen bantuin aja orang yang di posisi saya dulu baru mulai, inovator-inovator punya ide-ide canggih, bantu direalisasikan dengan apa, ya udah mudah-mudahan bisnis yang dijalani sekarang tetap sukses, jadi bisa giving back dengan investasi, membuat investasi di ide-ide baru. Keren nih, harus kita gandeng terus nih. Iya. Sebagai pelaku usaha di bidang pangan dan pertanian, mungkin ada usulan gitu nih, mumpung ada Kabid Tani dan nelayan Partai Gelora nih ya, usulan-usulan kira-kira kan terima selama ini usulan. menemukan kesulitan apa, masalah kebijakan. Nah ini mungkin bisa juga nih Partai Gelora memperjuangkan nanti. Ada nggak Bro Musab? Itu aja sih tadi streamline supply chain petani ke end consumer. Kalau itu udah bisa dikemas dengan kebijakan yang positif, yang sangat bagus, tentunya semuanya kena. Dari sisi industri, mereka bisa dapat supply yang lebih berkelanjutan dan murah. Dari sisi petani, mereka udah nggak takut lagi harga naik turun, soalnya kalau misalnya udah jelas pasarnya siapa, logistik cost-nya yang stabil, pasti mereka juga semangat gitu mulai nanam. Ya. Siap dicatat Bang Yudo ya. Siap. Oke, ini nggak kerasa ngobrol-ngobrol kita udah cukup panjang ya, padahal sebenarnya baru mulai asik nih ya. Kapan-kapan mungkin kita bakal undang lagi nih ya Bro Musab dan Bang Yudo nih ya, untuk ngobrol lebih lanjut tentang bagaimana masa depan pangan dan juga pertanian khususnya di Formatnya Indonesia. Mungkin bisa di lapangan langsung Bang Yudo. Oh iya, kita biar seru jalan-jalan sekalian kan. Study tour aja ya. Barangkali ke sentra farmnya Bro Musab nih. Ya. Boleh juga nih kita agendakan ya. Oke teman-teman sekalian, thank you banget nih Bro Musab sudah menyempatkan hadir ke Hublu Talk, Hublu Connect di Partai Gelora. Bro Yudo, Bang Yudo juga terima kasih banyak, dan sama-sama. Sampai ketemu di edisi-edisi selanjutnya dari Hublu Connect ini. Dari saya Raji, mohon pamit, dan Claudia. Kita sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Bye.